Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Westin Kristiania. Saya berumur 21 tahun dan saya salah satu mahasiswa STTA Nias Barat. Saat ini saya mau bercerita kepada teman-teman semua. Di sebuah desa kecil yang bernama Literan, anak-anak dan para remaja di sana lebih suka bermain gawai dan menonton video sepanjang hari. Dan di sana juga mereka mempunyai perpustakaan kecil. Namun, perpustakaan di sana sudah dipenuhi dengan debu. Dan penjaga perpustakaan di sana, Pak Harun namanya, merasa sedih karena minat belajar dan minat membaca di sana mulai memudar. Namun, semuanya berubah ketika sebuah kejadian misterius membawa 5 sahabat menuju dunia magis, yaitu dunia yang penuh dengan keajaiban. Nah, teman-teman, saat ini saya mau bercerita kepada teman-teman semua tentang buku yang sudah pernah saya baca. Buku ini berjudul 5 Sahabat yang Gemar Membaca. Di suatu hari, 5 sahabat, mereka adalah Raka, Lila, Dimas, Naya, dan Ardi. Kelima sahabat ini menemukan sebuah buku yang berjudul Dunia Tak Terlihat, Pintu ke Dunia Tak Terlihat. Nah, buku ini mereka menemukan di desa mereka sendiri. Dan di buku ini mereka mengetahui bahwasanya ilmu yang sangat penting dan ilmu yang sangat kuat itu berasal dari buku yang pernah mereka baca. Nah, teman-teman semua, setelah mereka membaca buku tersebut, sebuah cahaya terang menyelimuti mereka, di mana cahaya ini membawa mereka ke dunia bibliotera. Nah, di bibliotera ini mereka pelajari tentang sesuatu hal yang sangat penting dan sangat berharga. Jadi teman-teman semua, mereka juga menyadari bahwa bibliotera ini sedang diselimuti oleh kekuatan jahat. Kekuatan jahat ini yaitu tentang penyakit kabur lupa. Kabur lupa ini membuat orang-orang melupakan semua pentingnya membaca di dalam kehidupan mereka. Nah, kelima sahabat ini mengambil tekad bahwasanya mereka harus mampu memecahkan masalah tersebut dan mampu memecahkan teka-teki serta tantangan yang mereka hadapi di dalam buku yang mereka baca. Dan setelah mereka membacakannya, ternyata mereka juga menemukan jalan keluar untuk memecahkan masalah dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Teman-teman semua, kelima sahabat ini di bibliotera mereka juga menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berasal dari buku yang pernah kita pelajari setiap hari. Yang pertama adalah Raka. Raka yang awalnya tidak suka membaca, menemukan bakatnya dalam sejarah dan menjadi ahli strategi. Yang kedua adalah Lila. Lila belajar tentang sains dan menggunakan eksperimen untuk membantu mereka lolos dari penjahat. Dan yang ketiga adalah Dimas. Dimas yang suka menggambar dan menggunakan buku seni untuk membantu mereka lolos dari kekuatan jahat. Dan yang keempat adalah Naya. Naya belajar tentang cara menciptakan cerita yang bagus dan menggunakan imajinasi yang sangat kreatif. Dan yang terakhir adalah Ardi. Ardi ini belajar tentang teknologi dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengaktifkan perangkat kuno. Teman-teman semua, setelah mereka melewati berbagai hal, setelah mereka melewati banyak petualangan, mereka juga sudah memecahkan berbagai masalah yang sudah terjadi dalam buku tersebut. Mereka kembali ke desa mereka dengan membawa pengetahuan baru tentang pentingnya membaca. Jadi teman-teman semua, apa yang kita pelajari di dalam cerita ini yaitu membaca tidak hanya sebuah aktivitas, melainkan membaca
adalah sebuah cara kita untuk memecahkan masalah dan untuk memecahkan berbagai tantangan yang kita hadapi. Dengan membaca, kita menemukan pengetahuan baru. Teman-teman semua, ada karakter utama yang perlu kita ambil di dalam cerita ini. Yang pertama adalah Raka. Raka adalah pemimpin kelompok yang cerdas dan pemberani. Dan Lila, seorang ilmuwan muda yang penasaran. Dimas, seniman kreatif yang penuh dengan imajinasi. Naya, pecinta cerita yang emosional dan inspiratif. Dan yang kelima adalah Ardi. Ardi ini adalah seorang teknisi yang kreatif dan solutif. Teman-teman semua, apa yang menjadi kesimpulan di dalam cerita ini adalah kelima sahabat ini menjadi pusat dan menjadi simbol perubahan di desa Literan, dan perpustakaan desa kembali hidup, dan anak-anak yang ada di desa tersebut mulai gemar membaca karena mereka menyadari bahwasanya setiap buku adalah jendela menuju keajaiban. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.